Alright, welcome back to another daily coding videos guys dari dosen ngoding, dan kali ini kita bakal lanjutin lagi video tentang 30 hari bersama filamennya dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi ada banyak yang tanya di grup ini, di dosen ngoding community, di Laravel cuan group juga. Thank you teman-teman yang sudah join, 400-an lebih. Mantap. Jadi ada yang tanya, banyak yang tanya dan sudah saya jawab, tapi ada beberapa pertanyaan yang menarik, dan thank you buat yang tanya sudah memberi ide untuk bikin konten. Dan ada juga yang ngasih feedback, kenapa kok kontennya video semua, nggak ada yang tulisan. Jadi ya saya paham karena ada yang suka suka belajar lewat tulisan, ada yang suka belajar lewat video. So let's try saya nulis gitu ya. Dan akhirnya saya bikin dosen coding newsletter. Jadi teman-teman bisa juga yang belum subscribe newsletter saya di LinkedIn bisa join di LinkedIn dan follow newsletter ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya nge-customize data sebelum disimpan ke database di filamen PHP gitu ya. Nah, sebelum kita bahas, saya mau ngasih tahu format baru ini karena ini sudah video ke-18 atau keberapa gitu ya di free series-nya 30 hari bersama filamen. So, untuk memberikan value yang lebih ya kepada teman-teman yang sudah jadi member, nanti video ini akan saya bahas theoretical-nya, seperti saya bikin video di kursusan yang di Udemy dan di dosenngoding.com. Bakal saya bahas teorinya, kemudian nanti ada video tentang praktikalnya. Nah, yang teorinya, how to do-nya, itu saya free-kan di sini, tapi nanti yang praktikalnya yang saya demoin ngoding, itu khusus buat member, untuk menghargai para member yang sudah join di membership YouTube-nya dosen ngoding. Jadi biar ngasih value lebih, karena lumayan ya bayar 19 ribuan gitu ya, kayak bayarin saya kopi sehari satu gitu dalam 1 bulan. Oke, thank you buat yang sudah jadi member, dan sekarang kita lanjutin lagi. So, gimana caranya nge-customize data sebelum disimpan ke database di filamen PHP? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kenapa kok harus disimpan di database? Kenapa harus dimodifikasi data itu sebelum kita simpan dia ke database? Sebelum kita bahas caranya. Jadi ada banyak hal yang bikin ini ya, bikin menarik di situ. Contoh nih, ada aplikasi blog, tetapi kita pengen ngasih auto Slack. Jadi Slack-nya itu mungkin tidak dimunculin di form, tetapi berdasarkan judul. Nah, berdasarkan judul kita ambil datanya, kemudian kita auto Slack. Itu bisa kayak gini. Misalkan ada data Slack ini, kita ambil str, terus kasih helper Slack data title. Ini juga bisa sebenarnya dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya, kalau mau pakai filamen, adalah dengan menggunakan function namanya muted data from create ini. Jadi contoh, ini kita mau bikin aplikasi blog, mau buat Slack. Slack itu nanti, kalau kalian nggak tahu, judul misalkannya judulnya, jangan ini deh. Misal judul ini ya. Ada artikel. Judulnya apa? Judul nanti malam Indonesia vs Jepang misalkan. Nah, nanti kalau Slack-nya itu dia harus jadi URL friendly gitu kan. Nanti strip malam, strip Indonesia, strip vs, strip Jepang. Kayak gitu. Nah, teknik bikinnya macam-macam. Bisa dibikin di front end, dikasih JavaScript, kemudian di send ke backend sebagai form gitu kan, itu bisa. Jadi kita modifikasi formnya. Tetapi kalau cara kayak gitu, dia bisa di-inspect elemen kan. Nah, gimana caranya biar dia tidak bisa di-inspect elemen, tetapi tetap ada Slack-nya? Maka kita harus lakukan modifikasi. Nah, modifikasi makanya harus ada di modif. Ya. Modifikasi before save gitu kan. Nah, modifikasi before save sendiri ini macam-macam caranya kalau di filamen. Nih. Terus tarik sini. Lagi nih. Modifikasi apa gitu kan? Ada modifikasi data. Kita modif datanya, kemudian nge-save-nya kita serahkan ke filamen. Ada lagi caranya modifikasi step nge-save. Nah, ada yang dimodifikasi lagi step nge-save-nya. Nah, itu ada dua beda. Kalau modifikasi data, kita cuma modif data only. Gimana nge-save, urusannya filamen. Kan?
kayak gini. Modif datanya tok, terus data only udah. Berarti artinya kita pakai apa? Fungsinya nih, kita data before create. Nah, kalau butuhnya kayak gini ya. Kalau butuhnya adalah cuma modifikasi datanya aja. Sebenarnya ya teman-teman bisa aja masukin aja codingan untuk lakukan something gitu ya. Di sini tuh bisa aja sebenarnya. Tapi yang benar menurut Filament itu kayak gini. Nah, kalau mau modifikasi step nge-save-nya, berarti misalkan sebelum save mau ngapain dulu, itu yang dilakukan ada di sini. Handle record creation. Nih. Beda lagi barangnya. Nih. Ini contoh yang tadi ya. Gimana nanya? Ini kita tarik sini. Yang ini kita tarik sini. Jadi contohnya adalah bikin slug, ya kan? Contoh lain, real world-nya gimana? Nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nih. Format nomor telepon sebelum disimpan. Jadi misalkan kita punya function tuh buat, oke, user masukkan dah nomor telepon. Mau pakai 081, mau pakai +62, terserah dia. Tapi nanti kita mau format itu nomor di belakang. Nah, itu bisa kita tambahin function di sini. Nanti kita panggil dulu functionnya, kita formatin, kita benerin, baru kita simpan ke database. Itu juga bisa. Terus mau enkripsi password. Kalau password kan udah di-handle ya sama si Filament. Misalkan kita mau enkripsi something else lah misalkan. Nah, itu bisa kita lakukan kayak gitu. Generate UID juga, convert tanggal juga. Misalkan inputnya orang Indonesia, itu sukanya adalah inputnya DDMMYY gitu kan. Tetapi kalau di database kita kan nggak pakai itu, kita pakainya YYMMDD. Itu bisa kita lakukan pakai ini. Walaupun sebenarnya ada solusi lain, bisa pakai model setter apa? Model setter getter itu apa namanya di Laravel itu, saya lupa. Di model itu bisa kita set atribut dan kita get atribut. Nah, itu bisa juga pakai itu. Sebenarnya macam-macam, jadi bisa pakai gini. Kasus ini deh bisa di-solve dengan berbagai macam cara, salah satunya pakai ini. Oke. Kemudian gimana cara modifikasi cara kita menyimpan rekornya, nyimpan datanya. Nah, ini bisa contoh upload post dengan multiple categories. Jadi dia itu ada multiple categories, walaupun sebenarnya di Filament kita bisa bikin form, kita bisa bikin drop down banyak, kita masukin kategorisnya beberapa, itu bisa juga sebenarnya. Tapi untuk contohnya kayak gini. Jadi database itu kan kalau di Filament kan satu model satu form, satu model connect ke satu form, satu form connect ke satu model gitu kan. Nih ada form connect sama model gitu kan. Nih form ini mewakili satu model, tapi bagaimana kalau ternyata dalam satu form ini kita mau ngisi ke beberapa model sekalian. Nah, ini nggak bisa kalau dilakukan dengan cara biasa. Kita harus custom. Nah, ini customnya. Jadi pertama yang ini ya kan, get model create bisa. Ini kita bisa create nih. Setelah get model create, kita bakal masuk ke postnya. Postnya gimana? Nah, kita tambahin aja attach, gitu kan. Dah, habis itu notification create, baru kita return post. Itu juga bisa. Walaupun sebenarnya ini sudah dihandle sebenarnya sama Filament. Cuma case tadi yang lain gimana? Case tadi yang lain teman-teman bisa lakukan ini. Nih. Nge-sync data ke third party service. Misal kita mau nge-sync ke AWS gitu kan. Kita mau nge-sync something ke AWS. Jadi misalkan setiap kali kita upload something, kita do something ke AWS. Nah, ini juga bisa di sini. Di creation-nya. Jadi misalkan kita pengen memastikan sudah ke create baru kita kirim, itu bisa. Terus complex transaction, upload file ke cloud storage tadi ya. Create related record in multiple tables, itu juga bisa. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai approach yang di model, observer bisa, ini juga bisa. Jadi caranya macam-macam. So intinya kalau teman-teman mau pakai method data from before create ini untuk modifikasi nilai atau data field sebelum di save. Kalau mau handle record creation untuk project, untuk logic yang lebih kompleks, untuk multiple step dan something else. Jadi bisa dipakai. Misalkan kalau butuh ya. Kalau kayak gini kan, yang di handle record creation ini kan postnya harus di-create dulu, baru kita bisa bikin post kategoris kan. Makanya dia ditaruh di sini. Kalau teman-teman taruh di sini, postnya itu belum dibuat. Postnya belum dibuat, jadi nggak bisa punya ID untuk post itu. Nah, makanya dia ditaruhnya di sini. Oke? That's it.
Semoga jelas penjelasannya, dan nanti buat yang lab membership bisa lihat live codingnya. Oke, thank you guys. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Join juga di dosenngoding.com biar bisa support saya lebih bikin konten yang jauh lebih bagus lagi. Oke, see you guys in the next daily coding video.